pembelajaran kendala ini yang dulunya makanya kita sudah menunjukkan ini dibawakan ke belakang kita pembelajaran kendala. Jadi kita lihat artinya di sini atau definisinya, pembelajaran kendala merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah data, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi kita ambil pengertian ini, ada ini tulisan yang ditebalkan. Ini yang penting kita ketahui bersama. Memuliakan, arti memuliakan itu adalah Bapak Ibu saling menghormati, menghargai antara guru dan siswa. Ya, ini dalam proses pembelajaran itu ada yang saling menghormati, saling menghargai. Ya, menyayangi boleh. Lalu menekankan pada penciptaan suasana belajar, proses pembelajaran berkesadaran. Bagaimana Bapak Ibu guru membangkitkan kesadaran kita untuk belajar aktif, supaya dia aktif dalam belajar, mau mengikuti belajar kita. Nah, itu namanya berkesadaran. Jadi bagaimana Bapak Ibu membentuk siswa kita itu agar bisa sadar dia mengikuti belajar kita, ya, memupuk kesadaran dia aktif untuk belajar. Terus selanjutnya bermakna. Pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu, ya, itu ada manfaatnya, ya, berguna bagi dia dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-harinya. Itu namanya bermakna, ada manfaatnya, ya. Terus menggembirakan. Kalau dalam menggembirakan ini adalah bagaimana Bapak Ibu memunculkan perasaan siswa tadi senang di pelajaran kita, timbul dari hati dia itu, oh ini sedap belajar, enak belajar ini, gitu kan? Bukan istilahnya menggembirakan dia nyanyi dulu bukan itu ya. Menggembirakan itu rasa anak tadi senang belajar dengan awal. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa memunculkan rasa senang itu untuk memakai berbagai macam metode, teori, pendekatan, segala macam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang komponen pembelajaran mendalam, komponen perencanaan. Kalau sebut itu tadi kan. Nah, ini dia. Yang pertama komponen perencanaan itu adalah identifikasi. Yang kedua desain pembelajaran. Yang ketiga pengalaman pembelajaran. 4 asesmen pembelajaran. Itu komponen yang inti-intinya. Ya. Nah, yang pertama identifikasi. Identifikasi ini isinya adalah 8 dimensi profil lulusan. Bapak Ibu tahu kan? Yang 8 profil itu? Oh ya, jadi tak perlu kita jelaskan panjang-panjang karena Bapak Ibu kalau 8 dimensi sudah tahu. Ini dimasukkan tidak semuanya, tidak ke 8-8-nya. Dimasukkan cuma sesuaikan dengan materi kita. Apakah dia 3, 2, ya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu mana yang dipilih dari 8 dimensi tadi. Terus bagian yang keduanya desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini Bapak Ibu, di situ ada tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran. Kerangkanya praktek pedagogik, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran. Itu kelompok yang keduanya. Nah, ini dia komponen yang kedua. Terus komponen yang ketiga pengalaman belajar. Ini memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini dimasukkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Mana bagian yang memahami, mana bagian yang mengaplikasi, dan mana bagian yang merefleksi. Nah, itu. Ini dimasukkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah,
jadi dalam langkah yang keempat, asesmen pembelajaran. Asesmen ini artinya penilaian kita, evaluasi. Jadi yang pertama, asesmen ini yang akan kita buat di dalam RPP kita itu as learning. As learning ini artinya penilaian awal. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita melakukan penilaian awal. Ya, mungkin di situ Bapak Ibu mengetahui sampai mana kemampuan anak kita atau siswa kita untuk menyiapkan anak-anak itu sebagai calon bintang, ya. Jadi anak-anak kita calon bintang artinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik lah, tidak terlibat hal-hal yang tidak kita ingini seperti tidak berdisiplin, tidak salah jalan, seperti terlibat dalam narkoba atau kasus judi online segala macam, ya enggak? Nah, itu makanya kita harapkan anak-anak kita menjadi bintang, menjadi anak-anak yang baik. Himbauan, mari kita menjadi guru, melayani, memahami, memuliakan murid-murid kita sepenuh hati. Yang pertama, kudis, kurang disiplin kita. Yang kedua, kurang rapi, ya. Contohnya di meja selalu penuh dengan buku-buku, ya. Kalau bisa meja rapi, senang kita bekerja kalau rapi. Terus kutil, kurang teliti. Semua hal yang harus kita kerjakan itu harus teliti gitu. Jangan asal kerja hasilnya tidak memuaskan. Semuanya itu penyebabnya iman, ya. Kurang iman. Ya, kalau kita beriman tentu kita bisa mengerjakan hal-hal dengan sebaik mungkin. Jadi pada intinya topik kita sekarang yang tentang kudis ini, kurang disiplin. Contoh, Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu guru ya, datang ke sekolah selalu datang terlambat, ya. Kita dah tahu jam masuk sekolah kita mungkin jam 7.30 atau 7.15 misalnya kan. Harusnya kita datang siap-siap sebelum itu kan. Tapi kalau kita datang terlambat, tentu tak cukup jam kita. Karena kita sudah diarahkan atau diamanahkan untuk mengikuti jam kerja kita. Sudah ditentukan oleh undang-undang. Kalau kita guru, pengawas, kepala sekolah, itu jam kerjanya 37 jam setengah satu minggu. Jamnya itu jam 60 menit, bukan jam pelajaran, ya. Nah, jadi kita 37 jam setengah itu kita bagi dengan 6 hari. Itulah jam kerja kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kurang kita memenuhi 37 jam setengah tadi, artinya kita berhutang, ya. Bila nak kita bayar? Nah ini, kalau dah waktu sulit dah kita nak bayar, ya. Tapi kalau kita berhutang duit, tak ada duit kita bisa pinjam di bank, ya kan? Kalau terjadi banjir itu dalam perjalanan. Jadi kita lanjut naik dengan lambat dengan motornya sekali untuk bisa menyeberang sampai ke SD 16 Jatiir. SD-nya sangat jauh dari pusat kecamatannya, dari Bukuda. Namanya Desa Bandar Jaya. Desa paling ujung, Pak. Desa yang paling ujung. Terima kasih. Tetap semangat.